sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 kasus. Drama tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya berujung tersangka. Joko Widodo melaporkan orang-orang yang menyebut ijazah sarjana UGM-nya palsu ke polisi. Butuh waktu lama bagi polisi untuk membuat terang benderang ijazah Jokowi itu adalah asli. Pemeriksaan laboratorium forensik pun dilakukan. Polisi akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Kasus ini bermula ketika sejumlah pihak termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa menggugat keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mereka menuding ijazah Jokowi itu tidak sah dan palsu. Atas tuduhan itu, Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum menetapkan 8 tersangka, polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai lembaga. Lantas, bagaimana pihak Roy Suryo CS menyikapi penetapan tersangka tersebut? Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apa kemudian yang menjadi dasar polisi menetapkan ke-8 orang tersangka ini dan bagaimana pula respon dari pihak Roy Suryo CS? Kami akan menghadirkan pembahasan yang seru tentunya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Azam Khan, kuasa hukum dari Roy Suryo. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga hadir bersama kita ada pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam. Sehat ya, Bang? Sehat. Sehat. Ya, baik. Dan juga hadir bersama kita ada dari pelapor nih, Sekjen Peradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Apa kabar, Bang Ade? Selamat malam. Sehat. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bang Azam, mungkin merespon apa yang kemudian sudah diumumkan oleh pihak kepolisian. 8 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Gimana, Bang Azam? Sebelum masuk ke situ, begini. Seharusnya seperti Kapolda itu tidak memberitakan soal bahwa 8 tersangka, kira-kira begitu ya. Mereka mengedit. Bagaimana, Bung? Belum ada proses perkara ini berjalan, kok dibilang mengedit? Itu kan nggak tepat itu. Padahal kalau memang bicara mengedit, editan yang mana ditunjukkan? Itu kalau harus fair menyampaikan. Saya nggak ngerti Pak Asep ini sebagai jenderal karena baru atau apa, saya nggak tahu. Mungkin belum terima masukan dari anak buah, saya nggak tahu juga ya mungkin. Ya itu hak juga sih, silahkan. Terus yang kedua juga secara etis saya sampaikan. Selama ini saya melihat proses tindak pidana itu jarang sekali ya kalau tidak pidana biasa seperti inilah ya, krimum ini ya. Kapolres itu langsung menyuarakan kepada publik, apalagi ini Kapolda, bahwa ini harus, kenapa sih
serahkan aja sama Kombes saja, gak usah Kapolda yang artinya menyampaikan. Tapi secara berangkat. substansi penetapan tersangkanya gimana Ya, responnya makanya Bang Azam? saya urut dulu. Itu saya kira agak sumir. Kenapa saya katakan sumir? Karena menurut Pak Adesam itu, kalau tidak keliru Brigjen dia, Humas, bahwa dari 12 terlapor awalnya ada satu yang belum terperiksa, yaitu Egy Sujana, karena sakit, Bang Egy ya. Nah, kita melengkapi itu dia. Lah, belum ada pemeriksaan, dipaksakan sekarang 8 tersangka. Jadi harusnya ada pemeriksaan terhadap iya dulu, dong, satu Egy itu. Sujana dulu. Iya, yang kedua, equality before, ya harusnya apa yang kita ajukan ahli diterima dulu untuk diperiksa, gitu loh. Memang tidak ada yang diterima, Bang? Ya, belum ada pemeriksaan apa-apa. Oke. Nah, untuk mengimbangi maksud saya, setelah ahli dari kita yang kita ajukan diperiksa, baru silahkan digelar. Nah, setelah digelar, mungkin muncullah 8 orang sebagai tersangka. Masih oke. Tapi ini juga sentilan bagi Kapolda. Jadi jangan bilang mengedit. Nggak ada yang diedit itu. Kalau mau bicara diedit, pertama kali ya Sandi itu. Yang dari PSI itu. Yang mengupload. Ya itulah yang harus diperiksa dan diproses. Nah, sekarang kalau bicara edit yang mana? Siapa yang mengedit gitu loh ya. Jadi menurut Bang Azam, apa poin yang membuat penetapan ke-8 orang tersangka ini tidak pas oleh pihak kepolisian? Iya dong, karena apa? Tidak ada keterbukaan. Jadi jangan pokoknya, jangan asal gitu loh ya. Nah, jadi apalagi beberapa advokat yang menjadi di situ seperti Bang Egy belum diperiksa. Apalagi kaitan yang dulu, yang dulu tanggal 9 bulan 12 melaporkan tapi diarahkan ke Dumas, ada pasal yang mengatur bahwa kalau orang melaporkan, laporan itu dulu dituntaskan. Jangan orang yang menjadi terlapor di laporan Mabes Polri dimunculkan, dikebut sedemikian rupa, menetapkan klarifikasi saksi dan sekarang menjadi tersangka. Nah, kemungkinan ini kan 3 orang kalau nggak keliru hari Kamis tanggal 13. Ya. Panggilan ya? Iya, panggilan. Ya, ini memang pemberitahuan tersangka. Belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan tanggal 13 kan. Nah, kita akan mengajukan ahli untuk menindaklanjuti. Tolong dong periksa dulu ahli kita. Jangan ditetapkan gitu. Tersangka dulu. Itu nggak terserah nanti. Tapi ahli kita periksa dulu dong. Nah, supaya balance itu yang disebut equality before the law. Jangan semua ditabrak. Gitu. Kalau semua ditabrak, gimana ini proses hukum gitu. Jangan pokoknya. Oke, baik. Mungkin ke Bang Aristo dulu. Ya. Bang, melihat tadi apa beberapa poin yang menurut pihak Roy Suryo CS ini tidak tepat kalau ditetapkan 8 orang tersangka karena ada beberapa proses yang dilewati. Gimana Bang Aristo? Itu argumentasi Bang Azam ya, tapi saya mau melihat begini, kita sudah diskusi berapa kali ya di sini ya. Jadi saya pikir yang pertama bahwa penetapan tersangka ini sih saya nggak kaget juga karena saya udah pernah bilang. Kenapa? Karena standar untuk menetapkan tersangka di Indonesia ini itu nggak tinggi, relatively nggak tinggi. Mungkin Mbak Ken pernah ingat saya pernah bilang 3-0 gitu ya. Karena standarnya adalah cukup 2 alat bukti. Ya, sudah bisa menjadi tersangka. Nah, kemarin makanya kalau kita lihat Pak Kapolda itu menekankan ya, menetapkan tersangka karena ada 120-an saksi, 700-an barang bukti. Ini kuantitas. Itu saya bilang, ya, tekanannya kepada kuantitas. Tapi saya agak setuju dengan Bang Azam, ya, ketika misalnya ada pasal yang tiba-tiba muncul soal manipulasi, itu tidak dijelaskan kausalitasnya bagaimana. Sebagai tersangka berhaklah, ya. Sebagai tersangka utamanya berhak tahu kenapa saya disangkakan akan kausalitas tentang saya memanipulasi ijazah itu. Karena pasalnya itu pasal 35, pasal 30-an itu yang ancaman hukumannya paling tinggi tuh, 8 sampai 12 tahun. Ini beda dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau pencemaran nama baik dan fitnah lebih mudah dimengerti. Karena apa? Karena menuduh orang ijazahnya palsu, tahu-taunya asli, nah itu kan sederhana. Tapi kalau menuduh orang memanipulasi dokumen digital, nah itu harus dijelaskan sebenarnya. Jadi catatan kaki saya sebenarnya dalam hal ini bukan pada kuantitas. Ya, mestinya kepada kualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, betul saya pernah mengatakan bahwa
yang namanya menetapkan tersangka itu kan artinya polisi itu memonopoli kebenaran versi dia. Dan pada waktu itu ya mereka sudah punya bukti-bukti ya dari UGM udah mengatakan dari saksi dan lain-lain yang jumlahnya itu lebih dari 2. Makanya jadi tersangka. Tetapi apakah kemudian pertanyaannya kliennya Bang Azam ini bisa membuktikan kebenaran yang disajikan polisi itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Itu yang perlu kita tahu ya sebenarnya. Nah, memang persoalan utamanya di sini kliennya Bang Azam ini berkali-kali mengatakan ini metode ilmiah, karya ilmiah. Tapi di sisi lain selalu mengatakan ini 1.000.000% palsu, 99% palsu. Maaf Bang Azam, dalam metode ilmiah nggak boleh kita mengatakan absolutely ini true. Nggak bisa, harus ada warrant, ada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Dan kemungkinan besar klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah ini itu yang menjadi dasar polisi untuk menetapkan tersangka. Yang kemudian pasalnya beranak pinak ya. Justru jadi bumerang sendiri justru. Justru jadi bumerang sendiri karena hukum utama dalam riset ilmiah tidak ada satupun yang boleh mengatakan kebenaran absolut. Itu hukum dasar. Apalagi kliennya Bang Azam ini mengaku belum pernah lihat juga ijazahnya kan. Nah tapi memang kalau soal pasal manipulasi digital itu harus dijelaskan. Karena ini apakah analisa itu merupakan manipulasi atau tidak manipulasi. Makanya tadi saya berikan catatan kaki, tolong dong jangan jelaskan kuantitas 130, 700, enggak. Jelaskan kualitasnya apa yang disebut unsur dengan memanipulasi harus itu. Sampai ke sana penjelasannya. Harus sampai ke sana. Kalau tidak bisa disampaikan ke publik, mungkin Kapolda tidak mau terlalu teknis ya, walaupun kasus ini jadi konsumsi publik, menurut saya perlu juga disampaikan ke publik, tapi paling tidak setidak-tidaknya harus disampaikan ke kliennya Bang Azam. Kenapa begitu? Jawab 60 detik. Oke, sebentar Bang, tapi sebelum ke Bang Azam, ke Bang Ade dulu. Bang Ade termasuk pihak yang tidak kaget dengan penetapan 8 orang tersangka ini? Oh iya, jelas. Jadi memang tahapan ya. Pihak penyidik tuh, kepolisiannya itu kan itu melalui tahapan. Jadi tahapan-tahapannya itu harus dilalui memang dari lidik, sidik, kemudian BAP tersangka dan lain-lain sebagainya itu pasti arahnya ke situ. Apalagi seperti yang Bang Aristo bilang bahwa terpenuhi 2 alat bukti cukup itu sudah bisa. Kemudian dalam perjalanannya ada pasal 35. Pasal 35 itu kan delik umum sebenarnya bahwa polisi juga bisa menerapkan itu di dalam pemeriksaan yang terjadi. Artinya gini Mbak, kita melihat bahwa ada penelitian yang timbul, terus apakah terjadi manipulasi data di situ? Tentu, kalau kita cerdas melihatnya gini, manipulasi data yang dimaksud mungkin ya, saya cuma berasumsi ini, itu adalah ketika dia membandingkan sesuatu yang dia dapat di ruang publik ataupun yang difoto oleh Mabes Polri, kemudian di situ ditampilkan bahwa ini loh, diperlihatkan stempelnya aja nggak lewat. Ada di belakang foto. Ini termasuk manipulasi atau tidak? Ini yang perlu kajian menurut Bang Aristo tadi. Apakah itu bisa dibuktikan di pengadilan bahwa itu terjadi manipulasi data yang seolah-olah salah? Seolah-olah tidak benar. Sementara Puslap 4 sendiri sudah mengkoreksi dari analog. Nah kalau dikatakan tidak pernah ditunjukkan, saya nggak sepakat Mbak. Pada saat diperiksa di Mabes Polri, itu kan ditunjukkan tuh. Walaupun tidak secara fisik ya, tetapi foto yang dipangku oleh Bapak Insinyur Joko Widodo itu kan kelihatan tuh. Nah saya rasa ijazah sama saja, cuman terjadi memang manipulasi data, kemudian kalau saya lihat informasi yang diberikan itu berasa olah-olah otentik, bukan otentik benar, tetapi otentik palsu. Itu bunyi pasalnya di 35. Gitu. Nah itu, sehingga itu mungkin penyidik mengembangkan di situ laporan itu ya, karena dia termasuk bukan delik aduan ya. Baik. Ada pihak yang tidak kaget, tapi ada pihak juga yang merasa ini belum pas kalau ditetapkan sebagai tersangka karena tadi masih mengejar proses pembuktian dari kualitas itu tadi soal manipulasi atau editing itu ya, Bang Azam ya. Tapi ditahan dulu Bang. 60 detik tadi diminta, saya akan beri lebih, tapi usai jeda ya, Bang ya. Kami kembali untuk Anda pemirsa.